Salam kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita datang bersama sebagai keluarga Allah dalam hadirat Bapa untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepadanya, untuk mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, untuk membawa keperluan dunia kepadanya, untuk memohon pengampunan bagi dosa-dosa kita, untuk menemukan anugerah-Nya, agar melalui anaknya Yesus Kristus kita dapat memberikan diri kita kepada pelayanannya. Tuhan beserta kamu. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan Allah tidak ada dalam hati kita. Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, Dia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan membersihkan kita daripada perbuatan yang salah. Marilah kita mengakui bersama-sama dosa kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di sorga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati Engkau dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama dalam pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengampuni semua orang yang mengakui dosa mereka dan bertobat, mengasihi kita dan membebaskan kita daripada segala dosa kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kita untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, bukalah bibir kami, marilah kita menyembah Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Anak dan Roh Kudus, seperti pada mulanya, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ini mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita memuji, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Mari kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita mengatakan ajaib Kau Tuhan. Semua katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak dipuji.
kepada Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Ayat berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan hidup kami, Tuhan menyembuhkan hidup kami, dan Tuhan memberkati hidup kami. Kami ingin menyembah, meninggikan, memuliakan Engkau, sebab tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami. Mari kita semua menyembah Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa dan segenap roh kita. Kita menyembah bersama di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita semua katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh
Shalom kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi karena bertemu di dalam pelayanan minggu ini. Dan sebentar lagi kita akan mengenal firman Tuhan. Seperti biasa, kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat bersama-sama sekali lagi beribadah, walaupun untuk sekali lagi hanya bersama dengan keluarga. Namun kami percaya dimanapun kami berada, berkumpul, beribadah, dan menyembah Engkau ada di sana. Dan tiba waktunya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, biarlah firman Tuhan sendiri akan terus berbicara kepada kami, untuk terus menguatkan kami, sementara kami melalui hari-hari yang sukar, seperti pada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, untuk minggu ini tema kita adalah 2021 pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan nanti ini akan diambil berdasarkan kepada Kejadian, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga 5 ya. Jadi kitab ini sebenarnya adalah mengisahkan tentang penciptaan atau permulaan sejarah manusia, asal mula umat Ibrani, dan juga berisi dengan perjanjian dengan Abraham, yaitu bapa setiap orang percaya dan leluhurnya ya. Dan dalam bahagian ini Musa merupakan nabi yang paling dihormati oleh bangsa Israel karena dia adalah penulis ya, dikatakan dia adalah penulis kitab Kejadian dan hampir seluruh kitab-kitab Pentateuch ya, yaitu 5 kitab yang pertama. Jadi kitab Kejadian ini menjadikan suatu landasan yang penting bagi kita untuk belajar tentang catatan yang boleh dipercayai mengenai penciptaan alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bahasa-bahasa, bangsa-bangsa, sejarah bangsa Israel, sejarah penebusan, dan sebagainya. Ada banyak pengisahan yang telah dicatatkan di dalam Kejadian. Tapi berdasarkan kepada topik kita hari ini daripada pasal 1 ayat 1 hingga 5, ini adalah pertama sekali menggambarkan atau menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta ya. Dan di dalam penciptaan ini menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu sudah disediakan. Maksudnya di sini adalah Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menyediakan segala sesuatu untuk perkara yang mana diperlukan oleh setiap makhluk, termasuk kita sebagai manusia pada masa itu maupun di masa akan datang, termasuk kepada kita hari ini ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Dan kalau kita perhatikan, ayat ini merupakan penegasan dan untuk mengarahkan perhatian kita kepada suatu permulaan yang nyata di mana Allah adalah pencipta segala sesuatu dan tidak ada alasan yang mampu untuk menyangkal kepada kita menolak fakta ini. Mencipta artinya menjadikan sesuatu ya, daripada tidak ada menjadi ada. Dan perkataan yang digunakan daripada bahasa Ibrani menciptakan di sini adalah bara, B-A-R-A ya. Dan kata bara ini yang bermaksud mencipta hanya digunakan atau hanya dikenakan kepada Allah. Artinya tidak ada aktiviti mencipta lainnya yang disetarakan dengan pencipta yang telah dilakukan Allah ya. Dalam perjanjian lama ini penciptaan Allah dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, penciptaan ini dari tidak ada menjadi ada ya. Dan kedua, penciptaan ini adalah dalam bentuk memelihara ciptaan. Jadi dari kedua bentuk penciptaan ini jelas sekali kita ketahui bahwa Allah
tidak sekadar mencipta, melainkan juga aktif memelihara secara terus-menerus ciptaannya. Jadi apa artinya ini bagi kita? Ini berarti bahwa segala sesuatu telah disediakan oleh Tuhan lama sebelum kita wujud atau merasa memerlukannya. Tuhan sudah menciptakannya. Ya, Tuhan tahu dalam satu fase kehidupan kita, kita pasti memerlukan semua jenis yang diciptakannya. Paling tidak pun, kalau bukan kita, mungkin orang lain memerlukannya. Oleh itu, dalam mengharungi tahun baru 2021 ini, percayakanlah segala keperluan kita kepada Tuhan. Karena saat Dia menciptakan, Dia sudah memikirkan untuk menyediakan keperluan-keperluan kita. Kemudian perkara yang kedua adalah kita tahu bahwa Allah adalah pencipta. Dan semua ciptaan ini sekarang segalanya sudah dipercayakan kepada kita. Ya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gelita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi satu istilah yang digunakan mengenai bahagian ini adalah dalam bahasa Ibrani tuhu wabuhu, ya, yang artinya kosong dan belum berbentuk, kacau balau, tidak teratur, gelap gelita. Itulah situasi mula-mula langit dan bumi yang diciptakan pada waktu itu, tuhu wabuhu, ya. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong pada waktu itu, gelap gelita menutupi samudera raya. Namun dalam semua kekosongan dan kekacau balauan tersebut telah dapat ditangani Allah melalui karya ciptaannya, sehingga terjadilah keteraturan yang baik. Dan seperti mana yang kita melihat, semuanya baik saat Allah menciptakannya. Hal ini mengingatkan kita sebagai manusia ciptaan Allah, bahwa segala sesuatu yang belum terpikirkan dalam hidup kita, Allah telah mampu menyediakan dan memberikan yang terbaik menurut kacamata Allah sendiri bagi kita. Ya. Jadi salah satu perbuatan Tuhan yang tidak mungkin atau pastilah tidak akan dapat dilakukan oleh manusia adalah hal mencipta. Dalam apapun keadaan, Allah lah yang mencipta. Jadi dalam hal ini, posisi manusia hanyalah apa yang mereka mampu adalah membuat, memperbaiki, memelihara, atau mendesain atau membentuk, ya, memperbaharui dan mengkombinasikan semua ciptaan-ciptaan ini membentuk sesuatu yang bermanfaat kepada manusia. Jadi manusia tidak pernah mencipta sebenarnya. Hanya Allah yang mencipta. Manusia hanya menggunakan apa yang sedia ada untuk menjadikannya daripada tiada kepada ada. Contohnya meja, ya, dia dapat dari pokok. Pokok ini daripada di mana-mana, yang mana akhirnya kembali kepada penciptanya, yaitu Allah sendiri. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita boleh mengatakan kita mencipta. Posisi kita di sini adalah kita hanya dipercayakan untuk mengguna pakai, untuk mengurus, untuk memelihara, untuk menjaga semua hasil ciptaan ini. Ini kamu boleh merujuk di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 hingga 19, bagaimana Tuhan telah memberikan peranan kepada manusia untuk memelihara semua apa yang diciptakannya, malah memberikan nama-nama kepada binatang sekalipun, ya, di mana ini menunjukkan otoritas, ya, yang telah diberikan kepada manusia oleh Tuhan untuk mengurus, menjaga, melihara
segala yang telah diciptakannya. Ya, semua ini dilakukan untuk manusia supaya dapat memanfaatkan ciptaan Allah yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan ini, fakta ini menyatakan bahwa kita hanyalah orang atau salah satu ciptaan yang telah dipercayakan untuk menjaga. Dan sekali lagi, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa bila ciptaan ini dilakukan, Dia tidak melakukannya tanpa tujuan. Yang pasti, yang paling bermanfaat daripada semua ciptaan ini pastilah kita, karena bukan saja ciptaan-ciptaan ini disediakan untuk kita, tapi malah kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga, malah menggunakannya dengan bebas, yang mana sepatutnya adalah untuk kebaikan secara keseluruhan. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang. Ya, dalam hal apa yang kita perlukan, kita hanya perlu menggunakan sebaiknya berkat Tuhan yang telah disediakan. Dan ini telah dilakukan dan telah berlangsung sejak awal penciptaan sehinggalah kepada hari ini. Dan sudah pastilah ini adalah untuk seterusnya di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, perkara yang kedua adalah bukan saja kejadian ini bukan saja bercakap mengenai Allah adalah pencipta, tapi juga kita melihat di sini Allah melengkapi melalui ciptaannya. Ya, Allah melengkapi melalui ciptaannya. Jadi dalam arti kata yang lain, tiada apa yang kurang. Sebagai contoh dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, dikatakan di situ, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi melihat kepada cara Tuhan mencipta ini adalah Dia daripada tidak ada kepada ada. Dan sebagai contoh, pada waktu itu suasana alam ini adalah tuhu wabuhu atau kacau bilau, kosong, tidak berbentuk. Sekarang Tuhan berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa di dalam teranglah maka penataan bumi ini akan menjadi lebih mudah, ya, berbanding dengan gelap terus. Ya, apapun yang kita buat kalau gelap memang susah, ya. Tetapi dengan adanya terang ini, penataan bumi ini menjadi lebih mudah. Dan bahkan Allah sendiri melihat bahwa ciptaan terang itu adalah satu ciptaan yang baik, sehinggalah Dia memisahkan terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Setiap bagian daripada ciptaan Allah secara sempurna memenuhi kehendak dan maksudnya, ya, pada waktu itu. Allah menciptakan dunia ini untuk mencerminkan kemuliaannya dan menjadi tempat di mana umat manusia mengambil bahagian dalam sukacita saat menikmati ciptaannya. Terang yang Allah ciptakan semakin dilengkapi dengan berbagai penerang. Ya, kalau kita perhatikan penciptaan ini, ya, dalam ayat-ayat seterusnya, maka diletakkannya lah penerang-penerang di langit dan sebagainya. Ya, bintang-bintang dan semuanya menjadi tanda yang akan mewarnai atau menandai musim-musim, ya, hari dan tahun. Jadi begitulah ciptaan-ciptaan ini sentiasa mempunyai tujuan dan maksud yang mana akhirnya adalah untuk memperlengkapi. Dan ini juga penting untuk kita, karena tidak ada apa yang kurang saat Tuhan menciptakan. Sebaliknya, setiap ciptaan itu adalah untuk memperlengkapi sesuatu. Dan dalam hal ini,
kita menerima hasil ciptaan ini sebagai memperlengkapi lagi kehidupan kita, ya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Malah dalam aspek rohani, sebagai contoh, Yohanes menggambarkan bahwa terang ini adalah ciri kehidupan orang-orang beriman di dalam terang Tuhan, ya. Namun apa yang paling penting adalah baik secara rohani atau jasmani, Allah telah memperlengkapi kita, ya, dengan semua hasil ciptaan yang ada. Dimanapun manusia di seluruh pelosok bumi ini, apapun bangsanya, tingkat manapun tahap sosial, ekonomi, dan kedudukan politiknya, kita dapat menikmati semuanya itu berdasarkan kepada apa yang Tuhan telah ciptakan secara lengkap, sehingga kita mampu menggunakannya sebaik-baiknya. Jadi tambahan pula, kalau kita perhatikan, ciptaan Tuhan ini adalah pada waktu awal penciptaan segalanya adalah baik, ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 4 hingga 5 mengatakan, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Dan kalau kita perhatikan sepanjang pasal ini, yaitu dalam penciptaan ini, kita membaca ungkapan yang berbunyi, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik, sekurang-kurangnya 7 kali di dalam atau dicatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam penciptaan, yaitu dalam ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, 25, dan 31, ya. Jadi maksudnya ciptaan Allah itu tiada yang kurang, tiada yang lebih, semuanya baik. Tapi hari ini kita mendengar banyak hal-hal yang menyedihkan kita tentang alam ini. Banyak hal yang mengecewakan kita tentang alam ini. Kemusnahan, tentang bencana alam, lapisan ozon, samudra yang semakin tercemar, ya. Ada spesies-spesies tertentu yang semakin terancam, ya, pencairan ais di kutub dan sebagainya, ya. Kenapa ini berlaku? Adakah Tuhan yang salah menciptakannya tidak sempurna? Kita semua tahu ini semua adalah karena tanggung jawab yang salah pakai oleh manusia, ya. Manusia tidak memainkan peranan yang sewajarnya, menjadi pengurus, menjadi penata layan untuk semua ciptaannya ini. Jadi karena itulah kita melihat hari ini kerusakan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Kebanyakannya bukan karena proses semula jadi, tapi karena berpunca daripada kerusakan ekosistem, ya, sehingga akhirnya terjadilah bencana alam seperti mana yang selalu kita saksikan sekarang ini. Jadi dalam hal ini kita harus kembali sebagai orang percaya menyadari hakikat bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Tiada yang kurang, tiada yang lebih, malah segalanya adalah baik. Tuhan telah menciptakan yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus bukan siap mensyukuri ini, tapi harus kembali kepada tanggung jawab kepercayaan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena Dialah pengharapan kita. Namun di dalam pengharapan kita kepada Dia, kita juga mempunyai peranan dalam soal menjaga, melihara setiap apa yang telah Dia ciptakan dan apa yang Dia telah berikan kepada kita, kecil atau besar. Itu adalah berkat Tuhan yang telah disediakan untuk kita.
terima dengan hati bersyukur, dan pakailah dengan cara yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitulah caranya. Bagaimana kita menerima pengharapan kita di dalam Tuhan yang menyediakan segala-galanya untuk kita, yang memperlengkapi segala-galanya untuk kita. Nah, akhirnya dalam perkara yang ketiga adalah ciptaan ini juga mempunyai maksud di mana bagi kita mau melihat, atau Allah mau kita melihat Allah itu sendiri dalam ciptaannya, ya, Allah dalam ciptaannya. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah kita jangan hanya tahu melihat ciptaan ini sebagai sesuatu yang kita guna pakai sewinang-winangnya, tapi sebenarnya kita harus belajar juga mengenal Tuhan atau mengenalnya melalui ciptaannya. Ya, pemazmur ada mengatakan ini di dalam, sebenarnya banyak, tapi saya mengambil satu ayat saja dalam Mazmur 19 ayat 2, di mana dia mengatakan di situ, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, dari situ pemazmur tahu bahwa salah satu cara dia mengenal Allah adalah melalui melihat ciptaannya. Jadi sama dengan kita, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ungkapan kemuliaan, kemegahan, dan kuasanya. Daud mengatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan." Dalam Mazmur pasal 8 ayat 2. Dengan memandang seluruh alam semesta ciptaan Allah ini, kita pasti merasa kagum, karena sampai bila-bila pun kita tidak akan mampu menjadi pencipta seperti Allah. Jadi kalau ada yang kadang-kadang kita mendengar diciptakan oleh sianu, diciptakan oleh ini, oleh itu, dan sebagainya, sebenarnya itu adalah satu kalau ikut bahasa aslinya, kita sebenarnya menggunakan istilah yang salah. Karena bagi Alkitab, istilah mencipta itu hanya untuk Allah, bukan manusia. Karena semua benda apapun yang kita wujudkan, walaupun istilahnya daripada tidak ada kepada ada, seperti saya ambil contoh tadi, meja yang dibuat daripada kayu, kita tidak boleh mengatakan saya mencipta meja atau apa saja. Karena kita tahu kita mengambil sumber atau bahan yang lain untuk mewujudkan sebuah meja. Satu-satunya yang mencipta adalah Allah sendiri. Melalui keagungan ciptanya, seperti matahari, bulan, musim, tumbuhan, sungai, air, jernih, bukit dan gunung, hewan, serta alam semesta ini, kita sebenarnya tidak ada kata-kata yang boleh untuk menggambarkan keagungan kuasa Allah itu sendiri, selain daripada itulah caranya kita mengenal Dia. Itulah caranya kita melihat kepribadian Allah itu sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan bahwa hanya Dialah yang sanggup memberikan segala keindahan dan berkat bagi manusia, bahkan di luar yang kita bayangkan. Ya, Allah mampu. Tiada yang mustahil bagi Allah. Jadi ini penting juga sebagai dasar pengharapan kita. Karena selalunya pengharapan ini adalah kepada sesuatu yang mana belum terjadi, tapi kita percaya bahwa hal itu terjadi. Jadi satu-satunya iman yang sedemikian kita boleh pegang adalah melalui bagaimana kita telah mengenal Allah melalui ciptaannya, dan kita boleh percaya karena daripada ciptaannya menunjukkan bahwa Allah mampu, Allah sanggup, dan Allah boleh melakukan apapun yang di luar pemikiran kita sebagai manusia. Jadi layaklah untuk kita bergantung harap kepada Dia, khususnya pada tahun ini, tahun yang mana penuh dengan cabaran,
So, sepertinya cabaran 2020 belum berakhir lagi, ya. Sama ada semakin baik atau sebaliknya, itu kita tidak boleh jangka. Tapi satu-satunya yang kita boleh buat adalah berharap kepada Tuhan. Nah, selain daripada itu adalah kita juga melihat bahwa bukan saja kita mengenal Allah melalui ciptaannya, tetapi ini juga supaya kita didorong atau mendorong dari kita untuk mengagungkan Allah, mengagungkannya karena ciptaannya. Dalam Mazmur 104 ayat 1 mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak." Jadi kalau kita bandingkan Mazmur 104 ini yang memperlihatkan ungkapan puji-pujian atas segala kebaikan Allah yang telah menjadikan dunia beserta isinya. Pemazmur mengajak kita sebagai manusia ciptaan, terlebih lagi anak-anak Allah, supaya dapat merasakan bagaimana kesungguhan dan keseriusan Allah dalam menciptakan dunia ini. Banyak orang kagum, heran melihat ciptaan Allah, tapi tidak ramai yang memiliki keinginan untuk memuji Allah. Ya, terang, langit, air, awan, api digambarkan pemazmur sebagai sarana memperlihatkan kemuliaan Allah. Jadi dalam hal ini, ya, sebagai manusia yang mengerti, yang melihat semua ini, apakah yang sepatutnya menjadi tindakan-tindakan bagi kita? Seperti pemazmur mengajak kita untuk mengagungkan Dia. Saya juga pada hari ini mendorong kita sebagai makhluk ciptaan Allah, marilah kita terus memuji, memuliakan kebesaran Allah sendiri. Karena untuk apa kita memuji dan menyembah Allah? Untuk apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita? Ya, dengan pengenalan yang benar terhadap kuasa Allah melalui Kristus sebagai anaknya, yang telah melayakkan kita untuk tetap dekat kepada Allah, maka wajarlah kita untuk mengagungkan Dia, memuji dan memuliakan Allah. Jadi penciptaan ini sebenarnya mendorong kita bukan saja untuk mengerti bahwa Allah telah menyediakan segalanya, bahwa Allah telah memperlengkapi semuanya untuk kita, tapi juga supaya kita mengenal Allah kita, dan melalui pengenalan ini kita mampu untuk memuji, menyembah Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang layak menerima pujian dan hormat bagi kita semua. Oleh itu, sebagai kesimpulan, ya, janganlah kita khawatir sehingga hilang pengharapan seperti kebanyakan orang kurang percaya. Dalam memulakan tahun baru 2021 ini, ingatlah kembali kisah penciptaan Allah ini. Karena di dalam kisah penciptaan ini kita mengenal tentang Allah yang kasih, Allah yang peduli, yang telah menyediakan, yang telah memperlengkapi, dan malah telah mempercayakan kita dengan sebebasnya untuk mengguna pakai apa yang telah Dia sediakan ini untuk kita. Jadi dalam situasi sekarang ini, ya, yang penuh dengan cabaran, saya mendorong kepada kita semua supaya meletakkan pengharapan kita kepada satu-satunya sumber pengharapan yang kita boleh percaya, yang mana di dalamnya kita sentiasa ada damai, sejahtera dan sukacita, yaitu
di dalam Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita dalam segala sesuatu. Jadi semoga firman Tuhan ini akan menjadi dasar dan kekuatan kita untuk terus melangkah dengan yakin, dengan penuh semangat, dengan penuh positif, melangkah atau meneruskan bagi tahun 2021 ini. Kita serahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan berdasarkan pengharapan yang telah kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami terus berdoa supaya apabila kami melihat alam ini, kami akan didorong untuk mengenal dan mendapat damai, kekuatan, karena kami berada di dalam kuasa Tuhan yang berkuasa. Kami berada di dalam sumber yang mana kami boleh percaya, yang kami boleh bergantung harap. Terima kasih Tuhan karena memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami berdoa supaya di dalam keadaan apapun, khususnya pada tahun baru ini, 2021 ini, kami akan terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, sebagaimana Tuhan telah menyediakan dan perlengkapi lama sebelum kami memerlukannya, kami juga percaya Engkau juga akan memperlengkapi dan menyediakan segala keperluan kami untuk tahun ini dan malah sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami yang tidak pernah berakhir. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segenap jiwaku. Oke, jemaat Tuhan, sekali lagi mari kita bersama-sama dalam doa Tuhan. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. Sekarang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam lagu kesyukuran kita. Haleluya, mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyatakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita semua katakan,
syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak disembah